Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mika Anastasia dengan NIM 3 digit terakhir 044. Saya mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dari Fakultas Vokasi, jurusan D4 Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan membuat video penjelasan terkait topik instrumen keuangan di pasar modal. Berikut penjelasannya. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan, yang disebut sebagai bursa efek. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan bahwa pasar modal itu sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan juga apa fungsi dari pasar modal itu. Pasar modal itu memiliki fungsi yang pertama sebagai sarana penambah modal bagi usaha, yang berarti perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Selain itu, saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, kemudian perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah itu sendiri. Yang kedua, pasar modal itu memiliki fungsi sebagai sarana pemerataan pendapatan, yang berarti setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan dari perusahaan itu sendiri, kemudian para pembelinya atau pemiliknya yang menjualkan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan dari pendapatan. Yang ketiga, pasar modal juga memiliki fungsi sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, yang berarti dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal itu sendiri, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Yang keempat, fungsinya adalah sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, yang berarti keberadaan dari pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Nah, fungsi yang kelima adalah sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, yang berarti setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan suatu negara. Fungsi yang terakhir adalah yang keenam sebagai indikator perekonomian negara, yang berarti aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat atau padat memberi indikasi bahwa aktivitas dari bisnis berbagai perusahaan itu berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan siapa saja sih pelaku dari pasar modal itu sendiri. Berikut penjelasannya. Pertama itu ada dari pasar emiten. Emiten adalah perusahaan yang menjual surat-surat berharga atau perusahaan yang melakukan emisi di pasar bursa. Emiten itu juga memiliki sejumlah tujuan dan biasanya tujuan ini sudah tercatat di rapat umum pemegang saham atau biasa disingkat RUPS. Nah, pelaku saham selanjutnya adalah investor. Investor seperti yang kita tahu ya adalah sebagai pihak yang menanam saham atau modal di suatu perusahaan pelaku emisi tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pelaku pasar modal dari lembaga penunjang yang berperan untuk mendukung berjalannya pasar modal agar para pemain pasar seperti emiten dan juga investor mudah dalam menjalani berbagai aktivitas dari pasar modal itu sendiri. Terdapat pula beberapa nama lembaga yang termasuk dalam kelompok lembaga penunjang seperti lembaga-lembaga underwriter atau penjamin emisi dan juga broker atau pialang atau perantara jual beli saham. Nah, pelaku yang terakhir adalah trustee. Trustee adalah pihak wali amanat yang ditunjuk oleh pihak investor. Tugasnya trustee antara lain menganalisa dan menilai kekayaan pihak emiten, menganalisa kemampuan dan kualitas emiten, mengawasi emiten, menjadi konsultan bagi investor, mengawasi jalannya pembayaran pokok obligasi dan bunganya, dan yang terakhir bertugas sebagai agen pembayaran. Dalam pasar modal itu juga tentunya ada kebijakan-kebijakan yang dibuat sehingga terdapat lembaga-lembaga yang turut serta berperan dalam kebijakan tersebut, seperti yang pertama, OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK merupakan lembaga atau institusi pemerintah yang bertugas untuk mengawasi berbagai transaksi atau aktivitas yang terjadi di pasar modal. Kemudian juga mengawasi berbagai transaksi keuangan yang terjadi di Indonesia. OJK ini juga memiliki fungsi mulai dari menyusun berbagai regulasi yang berkaitan dengan pasar modal hingga membina dan mengawasi berbagai aktivitas di pasar modal. Nah, lembaga yang kedua adalah KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia.
KSE ini menjadi salah satu pihak yang pasti sudah akrab di telinga para investor, termasuk investor pemula. KSE ini merupakan institusi yang berperan untuk menyimpan, mendistribusikan, hingga menyelesaikan berbagai transaksi yang terjadi di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Fungsi dari KSE ini adalah dalam pasar modal sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Selanjutnya ada lembaga KPEI atau Clearing Penjamin Efek Indonesia yang memiliki peran untuk menyelenggarakan clearing atas transaksi baik di dalam bursa ataupun di luar bursa Indonesia. Atas izin dari OJK pula, KPEI ini juga bisa melakukan berbagai aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya yang mengacu pada undang-undang yang berlaku. Selanjutnya ada underwriter atau penjamin emisi efek yang merupakan institusi yang terikat kontrak langsung dengan emiten tertentu. Underwriter ini memiliki tugas utama untuk mencatat, melakukan penawaran umum, hingga menjamin seluruh transaksi efek emiten yang bersangkutan telah sesuai dengan prosedur yang ada. Underwriter juga berperan untuk memastikan nilai penjualan dan pembayaran efek terkait telah sesuai dan diemisikan kepada emiten. Nah, yang terakhir ada lembaga dari wali amanat. Wali amanat ini merupakan lembaga dan pihak dalam pasar modal yang berperan sebagai perwakilan emiten untuk mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan utang seperti obligasi. Dan juga dalam prosesnya operasionalnya, wali amanat ini akan menjadi penghubung antara emiten dan juga para investor yang akan mengabarkan berbagai informasi terbaru mengenai perkembangan maupun kondisi emiten yang dipegangnya. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk dari pasar modal. Yang pertama, ada reksadana. Jadi reksadana ini atau mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Dan pada prinsipnya pula, investasi pada reksadana adalah melakukan investasi yang menyebar pada sejumlah alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Produk selanjutnya adalah saham. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Saham memberikan kemungkinan penghasilan yang tidak terhingga. Sejalan dengan itu, resiko yang ditanggung oleh pemilik saham juga relatif paling tinggi. Investasi memiliki risiko yang paling tinggi karena pemodal memiliki hak klaim yang terakhir bila perusahaan penerbit saham bangkrut. Nah, secara normal juga artinya di luar kebangkrutan, risiko potensial yang akan dihadapi dari pemodal hanya dua, yaitu tidak menerima pembayaran dividen dan menderita capital loss. Keuntungan lainnya adalah capital gain, akan diperoleh bila ada kelebihan dari harga jual di atas harga beli. Ada pula kaidah yang harus dijalankan untuk mendapatkan capital gain. Salah satunya adalah membeli saat harga turun dan menjual saat harga naik. Nah, produk selanjutnya yang ketiga adalah saham preven. Karakteristik obligasi, misalnya saham preven ini memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Dan biasanya saham preven ini memberikan pilihan tertentu atas hak pembagian dividen. Ada pembeli saham preven yang menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap setiap tahun, dan ada pula yang menghendaki didahulukan dalam pembagian dividen dan lain sebagainya. Pilihan untuk berinvestasi pula pada saham preven itu didorong oleh keistimewaan alat investasi ini, yaitu memberikan penghasilan yang lebih pasti, dan bahkan kemungkinan keuntungan tersebut lebih besar dari suku bunga deposito apabila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar. Dan juga pemegang saham preven memiliki keistimewaan mendapatkan dividen yang dapat disesuaikan dengan suku bunga. Produk keempat selanjutnya adalah obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pembeli pinjaman dengan penerima pinjaman. Jadi pada dasarnya juga obligasi ini memiliki sama persis dengan memiliki deposito yang berjangka. Hanya saja obligasi itu dapat diperdagangkan. Obligasi memberikan penghasilan yang tetap, yaitu berupa bunga yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap pada waktu yang telah ditetapkan. Obligasi juga memberikan kemungkinan untuk mendapatkan capital gain yang selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Sebelum obligasi juga ditawarkan di pasar, terlebih dahulu dibuat peringkat atau rating oleh badan yang berwenang. Rating tersebut disebut dengan credit rating, yang merupakan skala resiko dari semua obligasi yang diperdagangkan. Skala ini menunjukkan seberapa aman suatu obligasi bagi pemodal. Kemudian keamanan ini juga ditunjukkan dengan keamanan untuk membayar bunga dan melunasi pokok pinjaman. Produk selanjutnya adalah waran. Waran adalah hak untuk membeli saham dan biasanya pada waktu dan harga yang sudah ditentukan.
Waran juga bisa dijual bersama dengan surat berharga lainnya, misalnya bersama dengan obligasi dan juga saham. Penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Namun setelah obligasi atau saham yang disertai waran memiliki pasar baik, obligasi, saham maupun waran dapat diperdagangkan secara terpisah. Selanjutnya yang terakhir adalah right issue. Right issue merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten. Karena merupakan hak, maka para investor itu tidak terikat untuk membelinya. Right issue juga dapat diperdagangkan dan pilihan terhadap alat investasi ini karena kemampuannya memberikan penghasilan yang sama dengan membeli saham, tetapi dengan modal yang lebih rendah. Dan biasanya harga saham hasil dari right issue ini lebih murah daripada saham yang lama. Karena membeli right issue berarti membeli hak untuk membeli saham, maka kalau pemodal ini menggunakan haknya, otomatis pemodal telah melakukan pembelian saham. Dan dengan demikian, maka peimbalan yang akan didapat oleh pembeli right issue adalah sama dengan membeli saham, yaitu dividen dan capital gain. Nah, bagaimana nih penjelasan tadi? Sudah cukup jelaskan? Terima kasih ya sudah menyimak video pembahasan terkait instrumen di pasar modal. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai bertemu di video pembahasan selanjutnya. See you, bye-bye.